Pemirsa, Jaksa Agung telah melantik 5 pejabat baru di lingkup Kejaksaan Agung. Salah satunya adalah Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus menggantikan Febri Ardiansyah yang kini menjadi tersangka dalam kasus korupsi dan TPPU. Lantas apa yang menjadi prioritas Jampitsus baru? Bagaimana penanganan kasus-kasus di lingkungan Kejaksaan Agung? Berikut wawancara jurnalis Metro TV Valeri Budianto bersama dengan Jampitsus baru Kuntadi. Pemirsa, hari ini Jaksa Agung telah resmi melantik 5 pejabat struktural eselon 1 di Gedung Kejaksaan Agung. Salah satunya adalah Jampitsus yang saat ini ditempati oleh Bapak Kuntadi. Dan untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus ke depan dan juga apa yang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung saat ini, secara khusus di bidang Pitsus, kita akan langsung bertanya pada Jampitsus Bapak Kuntadi. Pak Kuntadi, terima kasih dan juga selamat ya Bapak sudah mengemban jabatan baru, amanat baru. Gimana saya Pak? Ya. Ini amanah baru, sehingga pada prinsipnya kita akan melanjutkan program-program yang sudah dilaksanakan selama ini. Kita tahu Pitsus selama ini sudah menorehkan banyak prestasi dan itu tentunya akan menjadi tantangan saya ke depan. Apa Pak yang akan menjadi langkah pertama yang akan Bapak lakukan begitu menjabat sebagai Pitsus untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan? Ya, tentunya ada 2 hal yang harus saya lakukan meskipun pada dasarnya saya memang dulu berangkat dari Pitsus, tapi 2 tahun sudah saya tinggalkan, maka hal yang harus saya lakukan yaitu melakukan konsolidasi untuk mengukur dan menilai situasi organisasi saya, termasuk personil, dan setelah itu tentu akan saya lakukan evaluasi terhadap berbagai program kegiatan termasuk penanganan perkara yang sedang berjalan. Selain itu juga masyarakat ada 2 PR lagi nih yang disebut menjadi PR dari Jampitsus. Yang pertama adalah percepatan penanganan perkara dari Pak Febri Ardiansyah dan yang kedua adalah evaluasi dari perkara-perkara lama. Dari 2 hal tersebut mana yang akan lebih diprioritaskan setelah melakukan konsolidasi dan juga pengawasan internal? Keduanya tentu menjadi prioritas saya ya, karena kita juga pelaksanaan tugasnya terbagi menjadi tim-tim sehingga satu tim dengan yang lain tentunya tidak akan saling menghambat sehingga bisa kita jalankan secara serentak dan penyelesaiannya harus kami pastikan integritasnya, objektivitasnya dan transparansinya. Kita tahu Pak saat ini misalnya untuk kasus Pak Febri memang ujung tombaknya di tim 9, tapi kan peran dari Jaksa Agung dan juga Jampitsus ini memiliki peran untuk melakukan akselerasi terhadap tim 9 tersebut. Akselerasi seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk melakukan penanganan terhadap perkara FA Pak? Ya, tentunya kita akan selalu konsolidasi setiap penanganan setiap tahapannya, setiap perkembangan hasil penyidikannya, bahkan yang saya tahu sampai saat ini tim 9 masih berkoordinasi intens dengan rekan-rekan kita dari Kortas dan Polda. Nah, itu akan kita dorong terus sehingga penanganan perkaranya bisa kita percepat penyelesaiannya. Dan hari ini juga akan ada pemeriksaan Pak Febri Pak, itu nanti akan ada pengawasan nggak dari Jampitsus atau memang sepenuhnya hanya akan diserahkan kepada tim 9? Pada prinsipnya tim 9 tetap dikendalikan oleh Pak Rudi Margono ya, dan kami akan memonitor dan memastikan semuanya berjalan dengan baik dan tentunya yang harus saya garis bawahi adalah independensi, integritas dan objektivitas dari tim ini harus tetap bisa saya pastikan berjalan. Berdasarkan pengalaman Bapak dan juga pemantauan Bapak, bagaimana Bapak melihat kewenangan dari tim 9 yang akhirnya tidak melakukan penahanan at least saat ini ya Pak terhadap Pak Febri? Bahwa pertimbangan tentang penahanan, apalagi sekarang KUHP yang baru, semuanya didasarkan pada kepentingan strategis dari penyidik itu sendiri. Oleh karena itu, kebijakan itu saya serahkan sepenuhnya pada tim. Ketika dia menilai bahwa memang sudah cukup alat bukti dan memang dipertimbangkan itu harus dilakukan, saya pastikan itu akan dilakukan. Tapi ketika kepentingan strategis dari penyidikan belum, ya saya pasti akan memberikan dukungan untuk mempercepat alat bukti yang ada. Pada intinya berarti sesuai dengan amanat Pak Jaksa Agung tadi ya, kalau memang ini yang menjadi marwah institusi jangan sampai tercoreng karena kepentingan pribadi, itu akan terus digalakan berarti ya Pak? Ya, yang jelas bahwa penanganan perkara ini tidak ada perlakuan khusus tapi mendapat prioritas untuk diselesaikan. Terima kasih banyak Pak Kuntadi, selamat sekali lagi mengemban jabatan Jampitsus. Kami titipkan kepercayaan rakyat pada Pak Kuntadi ya Bapak. Dukungan, mohon bimbingan terus, mohon restu. Sukses selalu Pak Kuntadi.
Itu tadi pemirsa kita melihat dan juga nanti akan sama-sama nantikan bagaimana komitmen dari Jampitsus dan juga 4 pejabat struktural eselon 1 yang baru saja dilantik. Kita harapkan memang kepercayaan publik ini bisa dikembalikan oleh institusi kejaksaan dan juga penanganan serta penegakan hukum bisa berjalan optimal. Dari Jakarta, Valerie Budianto, Victor, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.